Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Elohim Bapa Yahweh. Apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali di pekan ini saudara. Saya mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat. Amin saudara, dan kita semua juga dalam keadaan baik. Saya selalu ingin menyapa saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan membagi kasih di dalam kebenarannya Tuhan Elohim kita, Bapa Yahweh. Saudara, pada pekan ini saudaraku, khususnya kami yang dari Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa ingin sedang mempersiapkan diri untuk bisa kembali beribadah bersama-sama. Walaupun tentunya semuanya harus dalam keadaan nyaman dan sehat, dan situasi dalam keadaan baik saudara. Amin saudara, itu memang harapan kita. Saudara, bukan hal ini merupakan suatu ketakutan buat kami atau kita semua, tetapi sesuatu hikmat untuk kita tetap berawas-awas dan berjaga-jaga saudara. Walaupun kita bersyukur kepada Tuhan Elohim Bapa Yahweh, kalau kita semua dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan baik saudara. Yang membuat saya bahagia dan sukacita selalu saudara, ada beberapa yang bisa memberikan kesaksian, menelpon saya dan memberitahukan lewat WhatsApp bahwa mereka mengalami pertolongan Tuhan Bapak Yahweh dalam kondisi keadaan di mana mereka harus berjuang di tengah-tengah pandemi Corona-19 ini saudara-saudaraku. Karena memang secara global saudaraku, dan khususnya dari masing-masing kota-kota di mana kita berada mengalami tantangan dan pergumulan saudara. Ya, di dalam masalah pekerjaan, masalah usaha, ya saudara. Apalagi termasuk saya saudaraku yang memang sudah lanjut usia di atas 60 tahun saudara. Secara fisik memang kita harus menjaga saudaraku. Saudaraku, dari kita yang beriman kepada Elohim, kepada Bapa Yahweh, maka di dalam Tesalonikiyah atau Tesalonikiyah Alef atau 1 Tesalonika yang pertama, yaitu pasal yang kelima ayat 23, bahwa Elohim kita pada waktu akan datang kedua kali, Yeshua HaMashiach, mengendaki agar kita semua saudara, orang yang beriman percaya kepada Elohim Bapa Yahweh, dalam keadaan tak bercacat celah di hadapan Bapa. Tubuh, jiwa, roh kita, artinya seluruh kehidupan kita semua dalam keadaan baik saudara. Semua tentunya dalam keadaan sehat pula saudara. Karena di dalam keadaan kita sehat saudara, kita juga bisa lebih fokus merespon akan iman kita kepada Bapa Yahweh, ataupun kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik saudara. Dan harapan ini tentunya menjadi harapan kita semua orang yang percaya beriman. Itulah sebabnya kita saling mendoakan. Amin saudara. Dengan saling mendoakan itulah yang membuat ada banyak kesaksian, dan ada beberapa yang mestinya tidak terpikirkan itu terjadi pertolongan Elohim. Padahal mungkin dia juga agak terlalu berjaga-jaga saudara ya. Tapi ada orang lain yang bisa berjaga-jaga saudara. Walaupun tentunya ada bagian kita yang harus kita lakukan saudara. Dan inilah konteks yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Ada yang lain yang sedang berjaga-jaga untuk kita. Melalui apa? Melalui iman orang lain. Tetapi juga tentunya dari iman kita sendiri saudara. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, saya ingin men-sharingkan kepada saudara tentang tema kekuatan ajaib, ya, magical power ataupun kekuatan ajaib, saudara. Apa itu kekuatan ajaib, saudara? Adalah kekuatan yang luar biasa, yang tidak seperti biasa, di luar kekuatan kemampuan kita sebagai manusia. Itu artinya ada sesuatu yang luar biasa yang mengcover kita, yang memberikan jalan keluar sama kita di saat kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, di saat memang kita dalam kondisi lemah, di saat kita memang harus menghadapi suatu pergumulan, yaitu ada kekuatan ajaib. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kekuatan ajaib ini identik dengan superpower. Apa itu superpower? Superpower adalah adikuasa, kekuatan luar biasa, termasuk kekuasaan yang menguasai hidup kita, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya kekuatan memiliki arti ada daya, ada tenaga, ada kuasa,
ada kemampuan yang ada dalam diri kita, yang bisa keluar dalam diri kita, saudaraku. Inilah dikatakan kekuatan, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Elohim kita, Mesias kita atau Mesayah kita, saudaraku, Yeshua HaMashiach, di dalam kitab Brit Kadasa atau Basorah ataupun di dalam kitab Injil, saudara, di dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanan atau Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa karena tanpa aku Yeshua, ya saudaraku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Itu artinya bahwa memang tanpa Yeshua, iman kita yang percaya pada adanya Elohim tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya kalau kita beriman kepada Yeshua, maka kita mampu berbuat apa-apa. Itu artinya ada kuasa, ada super power. Ya saudaraku, ada kekuatan, daya guna, daya tahan hidup kita, termasuk tubuh kita, termasuk khususnya iman kita, bahkan sesuatu yang kita perlukan. Karena ada Yeshua. Dan Yeshua hadir di dalam Ruach HaKodes yang ada dalam diri kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Saudara, kalau kita melihat di sekitar kita, di negara adikuasa, superpower, negara superpower pun saat ini juga menghadapi kesulitan, saudara. Ya, ekonomi juga anjlok dan menghadapi situasi, ya, orang-orang di negaranya yang harus meninggal karena COVID Corona, ya, Corona 19 ini, saudaraku. Dan bahkan ada disinyalir ada gelombang kedua, saudaraku. Lalu kita membaca di berita-berita terakhir ini di Korea Selatan, di Australia dan lain sebagainya. Ada gelombang kedua, bahkan juga di Beijing kemarin. Artinya bahwa kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kita tahu pasti bahwa pasti ada jalan keluar. Ya saudara-saudara yang dikasihi Bapa Yahweh. Nah saudara, saya ingin men-sharingkan singkat, ya saudaraku, di dalam dasar firman-Nya, saudaraku, di dalam sejarah perjalanan Israel adalah bagian hidup kita pula di iman sekarang di dalam Yeshua. Sejarah Israel merupakan suatu gambaran kehidupan secara fisik dalam roh, tetapi kita secara roh lewat pekerjaan roh, Ruach HaKodes di dalam Yeshua. Orang yang percaya saat ini adalah gambaran kehidupan pada waktu Elohim menata dan memimpin perjalanan kehidupan manusia Israel, saudara. Di dalam Soma 17 ayat 8 sampai 16, saudaraku, saya mau sharingkan kepada saudara. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Mose kepada Yeshua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim itu ada di tanganku, kata Mose. Dan Yeshua melakukan seperti yang Mose telah katakan, mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Mose, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit itu, saudara. Dan terjadilah demikian ketika Mose mengangkat tangannya, saudara, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, saudara, Amalek menjadi kuat. Dan Israel kalah, saudara. Dan tangan Mose pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya. Dan didudukkanlah dia dan duduklah dia di atasnya. Jadi dia duduk, tidak berdiri lagi, saudaraku. Dan dia untuk menyangka, supaya kuat, tangannya teracung. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain, dari sini dan dari kanan dan kiri. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari, saudara. Dan Yosua pun mengalahkan Amalek dari rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Dan Mose pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya
Yahweh Nisi. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah, yaitu Elohim, Adonai, Elohim, Bapa Yahweh. Bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, bukankah Bapa Yahweh dalam perjalanan Israel ke tanah Kanaan pernah berjanji dalam khotbah Sabat yang kemarin saya sharingkan kepada saudara dalam Semot ataupun Keluaran 14 ayat 14, Adonai, Yahweh, Elohim, Bapa Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Nah, saudara-saudaraku, ini artinya bahwa lebih baik kamu diam saja, tenang-tenang aja, karena Bapa yang akan berperang. Amin, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Pada waktu kemarin saya juga bagikan di dalam Bamidbar atau Bilangan 24 ayat 8 dan 20. Elohim telah membawa mereka keluar dari Misraim atau Mesir. Dia baginya seperti kekuatan tanduk-tanduk banteng liar. Dia akan melahap bangsa-bangsa musuhnya. Dan dia akan meremukkan tulang-tulang mereka. Dan panahnya akan menembusi mereka. Dan dia melihat pada Amalek dan mengangkat sajaknya dan berkata, Amalek itulah yang pertama di antara bangsa-bangsa, tetapi akhirnya sampai kepada kehancuran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, peperangan pertama sebelum selanjutnya akan ditunjukkan kepada Bapa Yahweh tentang pembelaannya yang luar biasa. Bahkan di dalam Beresyit 23 ayat 22, aku akan menjadi musuh dari musuhmu, aku akan menjadi lawan dari lawanmu. Itu artinya apa, saudaraku? Peperangan dalam bentuk fisik dalam kehadiran Israel, juga peperangan dalam kehidupan roh dalam bentuk iman kita di dalam Yeshua. Nanti kita akan sharing untuk menutup kita, saudara, dalam sharing ini. Artinya Bapa Yahweh menopang peperangan itu. Dan walaupun saudara-saudaraku Mose, Harun dan Hur tidak berperang, tetapi dia membackup, dia mendukung sepenuhnya di dalam doa, pengandalan kepada Elohim, Bapa yang ada di samai, Bapa Yahweh, untuk mereka yang sedang berperang, yaitu Yosua, untuk mengalahkan Amalek yang merintangi perjalanan menuju ke tanah perjanjian, saudara. Elohim berkata bahwa kamu diam saja, aku yang akan berperang. Artinya Elohim yang mengaruniakan kekuatan super power atau kekuatan ekstra, kekuatan ajaib yang luar biasa yang dianugerahkan kepada bangsa pilihannya itu, saudara. Itu yang harus kita pelajari dengan iman dalam sejarah perjalanan penyertaan pemeliharaan Elohim Bapa Yahweh sebagai Immanuel. Kita pun di dalam Yeshua yang menggenapi Torah, yang menggenapi semua kehendak Elohim di dalam Israel. Kita sebagai Israel yang dientenkan, disatukan di dalam bangsa pilihan, kekasih leluhur kita pada Bapa Yahweh. Artinya apa, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh? Yosua melakukan bagiannya, Mose melakukan bagiannya, Elohim memberkati untuk menyatakan kehadirannya. Elohim hadir melalui kita, saudaraku. Elohim memberkati kita, menjadikan suatu kekuatan yang luar biasa pada waktu kita percaya kepada Elohim. Dan di dalam kebersamaan ini, saudara, suatu tim untuk menyatakan kesatuan di dalam Yohanan 17, ya. Kesatuan Elohim Aba Yahweh bersama Yeshua HaMashiach merupakan kesatuan kita. Dan kesatuan kita kepada Yesus merupakan kemuliaan kesatuan Ehad yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kita bersyukur, saudara, karena kita memiliki Elohim yang menganugerahkan kekuatan. Di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehillim, saudara, pada waktu kesesakanmu, saudaraku, pada waktu kesesakan kita, dan kita tidak beriman kepada Bapa Yahweh, itulah justru kelemahan kita terhadap kekuatan. Pada waktu kita mengalami kesesakan dan kita percaya kepada Elohim, disitulah letak kekuatan
yang memberikan jalan keluar bagi setiap kesesakan kita, saudara-saudara. Saudara, perjalanan saudara dan saya kadang-kadang seperti nyaman, saudara. Tapi di tengah-tengah kenyamanan, saudara, ada suatu intimidasi yang bisa melemahkan kita. Dan mungkin kita akan menjadi lemah dan kita tidak kuat. Karena merasa diri kita nyaman, saudara. Tapi justru di saat kita merasakan apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, khususnya bangsa pilihannya, pada waktu mereka tiba di Rafidim, saudara, dia sudah mengalami pertolongan Elohim Bapa Yahweh. Mereka membutuhkan air, dan Bapa memberikan air melalui Mose di padang gurun itu, saudara. Artinya apapun yang diperlukan oleh bangsa pilihan kita, bangsa pilihannya Bapa Yahweh, leluhur kita, selalu ada pertolongan. Karena memang mereka menaruh harap, menaruh kekuatan itu kepada Elohim Bapa Yahweh. Saudara, dunia ini sedang digenapi, saudara. Dunia ini dengan semua tanda yang terjadi sedang menggenapi, maksudnya menggenapi firman. Dan semua harus terjadi, saudara. Mau atau tidak mau, saudara. Saudara percaya atau tidak percaya, semua firman harus digenapi, saudara. Tantangan-tantangan kehidupan kita, tanda-tanda, saudara, melalui apa yang sedang kita lihat. Walaupun kita tidak menafsirkan di luar kebenarannya Bapa, tetapi kita harus melihat tanda itu sesuai firman. Dan mungkin orang yang tidak beriman menjadi takut dan khawatir. Apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Tapi jangan lupa dalam firman yang kita dengar tadi, bahwa dengan doa pengandalan kepada Elohim, saudaraku, maka turunlah kekuatan itu ke bumi ini. Jadilah kehendakmu ya Bapa, di samayim, di surga, seperti di bumi ini. Artinya menghadirkan kekuatan Elohim yang dahsyat dan ajaib, saudara. Saudara, dari awal tadi saya katakan bahwa peperangan seperti yang Israel alami adalah di dalam hidup kita peperangan roh. Kita sedang bicara di tengah-tengah kita yang beriman kepada Elohim ya Bapa, ya saudara, kepada Bapa Yahweh. Saya tidak mungkin berbicara orang yang tidak beriman. Mereka tidak akan pernah percaya karena mereka mengalami dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya dia, dengan segala kekuatan ajaibnya dia secara manusia. Padahal yang diperkatakan kekuatan ajaibnya adalah kekuatan Elohim, yang tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya mengalami secara pribadi, saudara. Dan itu pengalaman yang tidak mungkin akan terjadi di saat kita sedang lemah iman kita, saudara. Saudara, dalam Efesia ataupun Efesus 6 ayat 10-12, Rabi Paul atau Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, saudara, selebihnya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu dikuatkan dalam Elohim, dalam Tuhan, dan di dalam kekuatannya. Kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si setan atau si iblis. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam samanya. Artinya apa, saudara-saudaraku ya dikasih Bapa Yahweh? Hendaklah kita dikuatkan oleh kekuatannya. Kekuatan Elohim itu, saudara, kita membutuhkan, saudara, di saat-saat zaman akan diakhiri ini. Artinya, saudara, tanpa saudara semakin kuat di dalam Elohim, saudara memiliki suatu celah kelemahan. Ada kekurangan kekuasaan hadirat Bapa, saudara. Itulah kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu berdiri teguh. Itu artinya banyak orang yang saat-saat justru tanda-tanda zaman, tanda-tanda firman itu akan digenapi, banyak yang terbengkelai, saudara, banyak yang lemah, bahkan banyak yang mungkin pudar. Mereka hidup, ya pokoknya jalan aja. Jalan seperti apa, saudara? Akan banyak orang yang meraung, ada banyak orang yang kesakitan, ada banyak orang yang merasa dirinya lemah pada saat dia tidak meletakkan kekuatan itu kepada Elohim.
Itulah saudara-saudaraku di dalam Tehillim Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Oleh sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Artinya Tehillim ini dan Mazmur ini memastikan kepada kita bahwa penolong satu-satunya di saat kita mengalami kesesakan adalah Elohim, dan sangat terbukti. Artinya dibuktikan, saudara. Dibuktikan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dibuktikan dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Oleh sebab itu kita nggak boleh takut. Walaupun bumi dunia ini berubah, gempa bumi, peperangan, sakit penyakit, sakit menular yang mematikan pun, mestinya kita orang beriman tidak boleh takut. Hanya minta hikmat Elohim Bapak Yahweh, bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana cara menghadapi saudara kekurangan, di mana saudara menghadapi cara saudara itu menjadi sedang lemah. Bagaimana cara mengatasi itu? Ya, terhadap hidup kita harus dibuktikan melalui kuasa Elohim, kuasa Tuhan Bapak Yahweh. Dan Yosua pada waktu tadi, seperti kepada saudara, mengalami kemenangan menghancurkan Amalek. Dan firman Elohim tadi katakan bahwa Amalek akan dilupakan di bawah langit ini, ditumpas. Oleh karena apa? Tangan Mose membawa tongkat Elohim tetap tegak. Dan pada waktu Mose istirahat capek, saudara, karena dia juga manusia, maka Amalek menang. Pada waktu Mose tangannya kuat dan Hur dan Harun menopang tangannya Mose, maka Amalek kalah. Sampai terbenamnya matahari, maka Amalek kalah, saudara. Itu artinya sampai akhir dari peperangan ini, saudara, kita mesti kuat. Amin, saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Dalam Romiah ataupun Roma 8 ayat 31 dan 35, saudara. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang menentang kita terhadap hal ini apa? Terhadap kenyataan realita di dalam menghadapi keselamatan kekal. Itu artinya ada intimidasi yang bisa melemahkan iman kita, ada yang bisa menjatuhkan iman kita. Karena bisa juga mungkin masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan bisa menjatuhkan iman kita, saudara. Bisa membuat kita bisa kesesakan, mengalami kesesakan, saudara. Dan Elohim Bapak Yahweh menjamin, saudara, siapa yang dapat menentang itu? Artinya Elohim akan membuktikan bahwa kita pasti ada jalan keluar. Saudara, sepertinya ini teori ya? Tidak, saudara, ini pengalaman hidup. Ini realita, pengalaman kehidupan orang yang hidup, yang percaya adanya Elohim, percaya adanya Bapak Yahweh. Ini real, saudara. Dan saya membuktikan, saya mengalami hal itu, saudara. Itu artinya, saudara-saudaraku, saudaraku di dalam Bapak Yahweh, selalu ada yang terjadi, terbukti, saudara. Haleluya. Luar biasa, saudara ya. Bahwa kekuatan ajaib ini, saudara-saudaraku, ya akan terjadi dalam hidup kita. Magical power, keajaiban karena kekuatan Elohim akan terjadi atas kehidupan dan kehidupanku. Saudara, pekan-pekan yang berjalan ini selalu kita mengimani pasti baik. Ya, Shavuot pekan depan baik, dan bahkan kita mengimani lebih baik. Itu artinya, saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, kita perlu dukungan doa saudara-saudara kita yang lain. Saudara, ini suatu kesaksian penutup, saudara ya. Saudara, memang saya sering men-sharingkan firman. Itu sejak sudah dulu, saudara. Sudah puluhan tahun yang lalu. Waktu HP masih jadul, tahu saudara, HP masih seperti pisang ya, yang melengkung itu, saudara. Saya sudah mulai mengirimkan firman renungan ini sampai sekarang dan sampai kapanpun. Apa yang saya dapatkan? Saudara, pagi-pagi saya bangun, saudara. Ya kadangkala, saudaraku, saya suka lelah karena sampai malam, saudara. Tapi tidak pernah saya lalai, saudara. Itu menjadi suatu kebiasaan pekerjaan ruah yang memberikan kekuatan. Dibangunin loh sepertinya. Seperti kayak ada jam beker lah.
Kayak ada suara bunyi apalah yang membuat saya harus bangun. Saudara, kadang-kadang bisa jam 3, kadang-kadang bisa jam 4, dan saya harus kirimkan renungan itu. Entah jadi berkat atau tidak, yang penting saya kirimkan, dan itu kebenaran bagi masing-masing orang kita manusia. Itu saudara, itu sesuatu yang luar biasa saudara. Amin saudara. Dan saya sebut nama-nama sesuai komitmen dalam kehilat kami, dalam jemaat kami. Nama-nama yang didoakan. Dan ada beberapa yang minta didoakan, dan saya doakan saudara. Saya percaya pada waktu saya mendoakan saudara, saya pun saudara doakan loh saudara. Itu artinya kalau saya sehat sekarang ini, saya tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya percaya ini doa saudara. Sehingga Elohim Bapa Yahweh merespon, melindungi saya dan keluarga saya, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di saat mengalami kesulitan ini pun, saya justru banyak mengalami mujizat demi mujizat saudara. Ini artinya kekuatan itu memang tidak berasal dari kita sebagai manusia. Kalau dihitung ya secara angka saudara, mungkin bagaimana bisa mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan Bapa Yahweh di dalam Tehillim katakan pada waktu tidur pun kita diberkati. Artinya bukan berarti kita menjadi malas saudara. Tetapi pada waktu kita tidak sanggup, pada waktu kita tertidur terlelap pun, Bapa menjaga kita, Bapa memberkati kita. Itu artinya kekuatan ajaib saudaraku, magical power, super power yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita saudara. Oh haleluya, haleluya. Saudara, kita bersyukur saya dikuatkan oleh apa yang saya persiapkan untuk men-sharingkan kepada saudara. Saya mengharapkan sampai kapanpun Yesua, firman Elohim akan digenapi dengan tanda-tanda zaman ini. Saya tidak akan pernah sedikit pun takut dan khawatir. Jikalau saya takut dan khawatir, saya harus evaluasi diri. Mungkin ada sesuatu kurang dalam iman saya, saudara. Saya berharap kita pun seperti itu. Dan itu membuat kita sedang berdoa untuk orang lain. Pada waktu saudara kuat dan sudah mendoakan orang lain, kekuatan saudara bisa impartasikan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga mengalami kekuatan. Sesuatu luar biasa saudara. Saudara, saya bersyukur Bapak Yahweh memberkati saudara. Bersama Yesus Hamasya Ruh HaKodes dalam Ruh HaKodes bekerja untuk saudara. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati bersama Yesus Hamasya. Haleluya, haleluya. Amin.